Sang pembela Rasulullah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam termasuk orang-orang yang awal masuk Islam as-sabiqunal awalun, dan termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau lahir pada tahun 594 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Meninggal pada tahun 656 Masehi di Basra, Irak. Istrinya bernama Kulthum bin Uqbah. Orang tua beliau bernama Safiyah binti Abdul Muthalib, Awam bin Huwailid. Ia merupakan keponakan Khadijah binti Huwailid dan sepupu pertama Muhammad. Zubair bin Awam masuk Islam melalui Abu Bakar pada usia kurang lebih 15 tahun. Julukan yang diterima Zubair bin Awam berasal dari Rasulullah secara langsung. Dengan kekuatan jasmaniyah dan rohaniyah serta keteguhan iman yang dimilikinya, Zubair al-Awam bin al-Huwailid bin al-Qurasyi al-Asadi atau juga lebih dikenali dengan nama Abu Abdillah atau juga dipanggil sebagai Hawari Rasulullah SAW yang bermaksud sahabat setia Nabi. Zubair al-Awam sanggup berjuang dan berkorban apa sahaja demi Islam adin. Dahulu ibunya pernah memukulnya, lalu salah seorang anggota keluarganya menegur ibunya. Maimun Zubair asal bahasa. Sebelum membahas lebih jauh mengenai arti nama Zubair, Anda perlu tahu asal bahasanya dulu. Zubair bin Awam sahabat Nabi yang jago berkuda. Dialah pejuang tak kenal menyerah. Zubair bin Awam senang belajar kepemimpinan. Zubair bin Awam hanya diasuh ibunya saja karena ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Ayahnya bernama Zubair Awam dan ibunya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Kelahiran Zubair bin Awam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar. Zubair bin Awam sahabat Rasulullah di surga, janjinya kepada Nabi selalu ia tepati. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Zubair pun menyusul beliau. Di jalan Nabi ia berjalan. Jika api peperangan sudah menyala, As-Zubair bin Al-Awam bahasa Arab. Atas petunjuk Nabi ia berbakti. Dialah pejuang tak kenal menyerah. Abdullah bin Zubair wafat 94 seorang pemimpin masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan awal khilafah Bani Umayyah. Jika api peperangan sudah menyala, dialah penunggang kuda tiada dua. Dialah penunggang kuda tiada dua. Dan saat ketika disebut nama Zubair, nama talah pun pasti disebut pula. Membela kebenaran sebagai tujuan. Dengan kata lain, ibunya Zubair adalah bibi Nabi, saudari ayah. Di jalan Nabi ia berjalan. Kedatangan Fatimah di perang Jamal mendamaikan kelompok Ali dan sahabat yang terpisah kota, yaitu di Kufah dan Basrah. Ali bertemu Zubair. Mereka berpelukan. Ali berkata, "Bagaimana mungkin aku akan berperang dengan orang yang aku antarkan masuk Islam?" Dan Zubair berkata, "Bagaimana mungkin aku akan berperang dengan orang yang mengantarkan aku masuk Islam?" Maka mereka berdamai. Setelah perdamaian tersebut, malam harinya tanpa dikomando, ada suara mobilisasi di Basrah bahwa Kufah menyerang Basrah dan sebaliknya. Terjadilah perang dan banyak yang terbunuh. Tidak ada sahabat yang menggerakkan. Sahabat menjadi korban. Sejak fitnah Utsman, sangat terasa peran Yahudi melakukan fitnah di kalangan Islam. Nasihat Zubair bin Awam yang pertama, barang siapa yang mampu memiliki simpanan sesuatu yang tersembunyi dari amal soleh, maka lakukanlah. Kalau bisa ada amal soleh yang tidak diketahui siapapun, kita perlu ada amal yang bisa kita jadikan amal soleh andalan ketika mengalami kesulitan. Seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua.
yang tidak dapat meminta pertolongan kecuali pertolongan Allah, dan minta tolong dengan amal soleh yang paling ikhlas, yang tidak pernah diketahui orang lain. Imam Al-Nawawi menulis banyak buku yang baru diterbitkan ketika beliau sudah wafat. Buku tersebut ditulis dan disembunyikan di suatu tempat. Menjelang akhir hidupnya beliau berkata kepada seseorang, bahwa bila di tempat tersembunyi itu masih ada buku yang belum diterbitkan, maka publikasikan. Kalau sudah tidak ada lagi buku yang belum diterbitkan, maka beliau menganggap bahwa dirinya masih kurang teruji keikhlasannya. Yang membedakan amal diterima atau tidak adalah pada ikhlas. Sebagaimana pada surat Al-Maun, bahwa orang yang secara lahiriah melakukan salat, menjadi sia-sia ketika ria. Tapi di sisi lain, ada mereka yang tidak ikut beramal, tertinggal di Madinah pada perang Tabuk, karena sakit atau tidak punya biaya untuk berangkat, tetap mendapatkan pahala mujahid, karena meskipun tidak bisa ikut, hatinya tetap bersama mereka yang berangkat. Itulah kekuatan keikhlasan. Abdullah Daud mengatakan bahwa para salafus sholih senang melakukan amal tersembunyi, yang bahkan istrinya pun tidak mengetahuinya. Di antara pertolongan Allah adalah kalau bisa melakukan wasiat Zubairiyah, yaitu beramal tersembunyi. Sebagaimana orang bersedekah yang disembunyikan sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Nasihat Zubair bin Awam 2. Ketika Zubair di perang Jamal, ia berkata pada anaknya yaitu Abdullah bin Zubair, "Wahai anakku, sesungguhnya dalam perang ini tidak ada yang terbunuh kecuali zalim atau terzalimi. Saya berkeyakinan akan terbunuh sebagai orang terzalimi. Kegelisahan saya yang terbesar adalah hutang." Zubair memiliki banyak hutang walaupun ia adalah orang yang kaya. Hal ini karena ketika ada orang menitipkan uang kepadanya, ia menyatakan uang tersebut sebagai hutang, sehingga ia memiliki kewenangan untuk menggunakan. Ini adalah pertanda bahwa orang percaya bila menitipkan pada Zubair maka uangnya akan aman. Lanjutan perkataan Zubair kepada anaknya, "Apa kau melihat bahwa hutang ini bisa menyisakan harta, bahwa harta Zubair cukup untuk menutupi hutangnya? Wahai anakku, kalau kamu nanti merasa lemah bayar hutang, minta tolong pada tuanku." Abdullah bin Zubair bertanya, "Siapa yang dimaksud sebagai tuannya itu?" Zubair menjawab bahwa tuannya adalah Allah. Maka kata Abdullah bin Zubair, setiap kali ia mengalami kesulitan untuk membayar hutang ayahnya, ia berkata, "Wahai tuannya Zubair, bayarkanlah hutangnya." Dan kemudian Allah memberikan. Untuk membayar hutang Zubair tersebut diperlukan 5 musim haji, dengan pengumuman pada jamaah haji yang datang. Karena Zubair pernah tinggal di Madinah, Basrah, Kufah, dan Mesir dan banyak orang menitipkan hartanya pada Zubair. Setelah 5 kali pengumuman, barulah selesai pembayaran hutang tersebut. Zubair menjadi saksi perang Jamal. Nama nasab dan penisbatannya Zubair bin Awam Huwailid Az-Zubair bin Awam bin Huwailid bin Asad bin Abdil Uzza bin Kusyai bin Kilab bin Murrah bin Kab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah Al-Qurashi Al-Asadi Al-Makki Al-Madani. Zubair bin Awal adalah sahabat Nabi Muhammad yang hebat berkuda, adik mujahid Islam Abdullah bin Zubair dan putra sahabat Rasulullah.
Zubair bin Awam ini merupakan satu dari 4 bersahabat yang pernah mengungkapkan cita-citanya secara bersama-sama di. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Zubair ibn Awam ibn Huwailid ibn. Bahwa pada saat perang Badar malaikat menjelmakan dirinya sebagai sosok Zubair bin Awam dengan memakai jubah bersih berwarna putih keemasan. Termasuk sahabat yang ikut bersama Rasulullah Shallallahu. Zubair bin Awam, kuat, tegas, cerdas, bijaksana, asal bahasa Arab, orang terkenal Zubair bin Awam. Jadi tak berlebihan jika julukan ini dilekatkan kepadanya. Zubair bin Awam, pembela setia Rasulullah, janjinya kepada Nabi selalu ia tepati. Membela kebenaran sebagai tujuan. Ketika Rasulullah mempersaudarakan sahabat-sahabatnya di Makkah sebelum hijrah, beliau mempersaudarakan Talha dengan Zubair. Sudah sejak lama Nabi Muhammad bersabda tentang kisah menarik dan keistimewaan Zubair bin Awam, salah satu sahabat Nabi yang memiliki kekayaan luar biasa. Ketika nama Talha disebut, maka nama Zubair bin Awam juga disebut. Kata dan perbuatannya bagai merpati.